Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam Syiar Ramadan episode hari ini yang membahas tema yang begitu menarik terkait dengan Ramadan dan ketahanan moral bangsa yang akan kita kupas tuntas bersama dengan narasumber kita hari ini. Ada Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah siap untuk berbagi ilmu bersama seluruh Tribuners pada waktu menantikan berbuka puasa pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti bahagianya para tribuners yang ada di luar sana. Baik, masih bahagia dan juga tentunya masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya Pak Ustadz ya. Nah, terkait tema kita pada hari ini merupakan juga dengan Ramadan dan ketahanan moral bangsa. Mungkin dapat disampaikan kepada tribuners seperti apa ya kita menjalani ibadah puasa ini, tapi juga tetap mempertahankan moral bangsa, dan juga di bulan suci Ramadan ini bagaimana dari ibadah puasa yang paling krusial yang juga dapat memperkokoh dari tiang moral bangsa kita yang mungkin juga hari ini sudah mulai rapuh. Pak Ustadz, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasul amabad. Rasulullah SAW yang bersabda, Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan moral atau adab. Ya, kita lihat fenomena sekarang ini, ya banyak hal-hal indisipliner yang dilakukan oleh ya para pemangku ya jabatan. Dan ternyata kalau kita melihat itu rata-rata adalah orang yang berpendidikan. Makanya ya adab itu atau akhlak itu ya harus di atasnya ilmu. Ya, karena rata-rata orang yang melakukan indisipliner dalam bidang apapun itu rata-rata orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, oleh sebab itu bulan suci Ramadan merupakan momentum untuk kita muhasabah atau introspeksi diri. Apakah mampu Ramadan tahun ini untuk merubah khususnya skala luas masyarakat secara umum, bukan hanya berpikir dari segi individual. Nah, kita ketahui bersama bahwa moral itu merupakan tiang negara. Bahkan ada penelitian di luar sana bahwa ya rata-rata yang menempati ya posisi yang pertama, kedua dan ketiga, orang-orang yang sukses ya menjadi konglomerat, itu bukan orang yang memiliki IPK yang tinggi, nilai yang tinggi, cerdas. Akan tetapi dilihat bahwa rata-rata yang menempati posisi 1, 2 dan 3 sampai 10 itu adalah orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Nah, tentunya bulan suci Ramadan ini adalah momentum ya untuk menumbuhkan karakter itu. Bukan hanya skala dari dalam, akan tetapi juga secara luas. Nah, ada beberapa karakter yang bisa kita dapatkan ketika betul-betul kita maksimalkan bulan suci Ramadan, sehingga ini bisa berskala luas dan juga secara kolektif.
Yang pertama adalah tentang integritas atau kejujuran. Beda dengan ibadah yang lain. Mungkin kalau kita sholat, ya ada yang melihat, ya kita sholatnya itu khusyuk. Ya meskipun dalam sholat itu sendiri itu ada nilai kejujuran di situ, ada nilai integritas. Makanya sholat yang memiliki nilai integritas kalau diterapkan di luar sholat, maka itulah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya coba Tribuners, kalau sholat maghrib sendiri, ya dalam kamar gelap gulita tidak ada yang melihat, tidak mungkin sholat maghribnya itu dikurangi menjadi 2 rakaat. Ya kenapa tetap kita lakukan 2 rakaat, kan tidak ada yang melihat. Maka ada prinsip bahwa ada Allah yang melihat. Berarti ada unsur muraqabatullah, ada CCTV Allah yang senantiasa mengawasi kita sehingga betul-betul integritas itu bisa terjaga dalam diri kita. Nah, bagaimana dengan ibadah puasa? Juga ibadah puasa demikian. Ya, kita berpuasa tidak ada yang tahu apakah kita berpuasa apa tidak, kecuali yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Boleh jadi ada orang yang lemah letih, tapi dia tidak berpuasa. Siapa yang tahu ketika kita ngebuburit bersama, buka puasa bersama, justru yang tidak berpuasa tapi kelihatannya berpuasa, justru lebih banyak jatahnya dibandingkan orang yang berpuasa. Tidak ada yang tahu. Nah, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka yang pertama itu mengajarkan kita tentang nilai-nilai karakter, integritas atau kejujuran. Makanya ibadah puasa ini pahalanya itu tidak ditentukan oleh Allah. Beda dengan ibadah yang lain. Ya siapa yang sholat ditentukan oleh Allah 25 sampai 27 derajat. Siapa yang bersedekah ditentukan oleh Allah 7 kali 70 kali 700 dilipat gandakan. Tapi khusus untuk ibadah puasa, maka Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya memberikan pahala. Kenapa pahalanya tidak disebutkan, bahkan dikatakan bahasa unlimited? Karena memang puasa itu mengajarkan tentang integritas. Ketika kita berpuasa, maka insya Allah itu akan membangun yang namanya integritas kolektif secara keseluruhan. Karena bagaimanapun ada orang yang mau jujur, tapi kalau dia sendiri pasti tidak bisa. Ya, Imam Ali mengatakan, kejahatan yang terorganisir itu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi kalau dalam satu instansi hanya satu orang yang jujur, itu tidak bisa, pasti akan dikeluarkan. Kenapa? Karena ya mayoritasnya tidak jujur. Maka bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita tentang integritas yang secara kolektif. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwa solidaritas, ya muncul empati. Makanya kita lihat bahwa di bulan suci Ramadan luar biasa. Rame-rame masyarakat untuk memberikan donasi, dan itu hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Bahkan pemangku jabatan mungkin banyak yang melakukan buka puasa bersama, menghadirkan anak panti asuhan, yatim piatu. Nah, tujuannya untuk apa? Adalah untuk meningkatkan yang namanya solidaritas dan juga empati. Ketika ini bisa terjadi dengan baik, diyakinkan bahwa akan mengurangi yang namanya masyarakat yang rentan. Nah, kenapa di luar bulan suci Ramadan itu degradasinya itu sangat-sangat jauh. Sangat akan inflasi antara orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan itu luar biasa berbaur. Ya, bahkan ketika kita sholat itu tidak ada saf khusus untuk orang kaya, tidak ada saf khusus untuk yang memiliki jabatan. Siapa yang masuk duluan, maka sifatnya semua sama. Ya, tidak ada perbedaan. Maka ini dengan adanya bulan suci Ramadan, maka bisa menumbuhkan yang namanya jiwa karakter solidaritas dan juga empati. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Ya, meningkatkan juga kedisiplinan. Coba kita lihat betapa banyak orang yang manipulasi data dan sebagainya. Ya, dia tidak hadir mungkin di instansi, tapi teman yang hadir itu ditandatangankan dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin disiplin ini memang bukan hanya di bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa, tapi juga ibadah sholat. Coba kita lihat dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu karakternya adalah disiplin. Puasa juga demikian di bulan suci Ramadan. Kita sahur itu ada batasnya. Tidak boleh orang sahur ketika azan sudah berkumandang.
Kenapa tidak bisa? Ada aturan yang ditetapkan oleh agama, aturan yang ditetapkan oleh syariat, ada batas waktunya dan harus diikuti. Niatnya, kenapa ketika Ramadan itu niatnya harus malam hari, tidak boleh di pagi hari? Kecuali kalau puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah Senin Kamis, kita lupa berpuasa, niat puasa di malam hari, maka boleh niat puasanya itu di pagi hari selama kita belum makan. Tapi khusus bulan suci Ramadan, puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari. Kenapa bukan ba'da subuh? Karena ada ketetapan khusus bahwa ada nilai karakter disiplin harus diterapkan. Sama dengan berbuka. Berbuka juga kenapa tidak dilanjutkan saja puasa? Nanti habis Isya baru kita berbuka. Kenapa ketika azan dikumandangkan itu harus kita berbuka? Karena mengajarkan kita tentang karakter nilai-nilai disiplin. Kalau nilai disiplin dalam bulan suci Ramadan mampu kita terapkan di luar bulan suci Ramadan, maka insya Allah tidak akan ada orang lagi yang melanggar aturan lalu lintas. Kenapa ada orang yang banyak melanggar aturan lalu lintas? Ya pas ditanya, ini cerita warung kopi. Ya pas ditanya, kenapa bisa? Ya, ditanya sama aparat. Ya kenapa bisa melanggar lalu lintas? Ya Pak, saya tidak lihat Ki. Nah, jadi memang dia takutnya kepada aparat, tapi dia tidak takut kepada aturan. Nah, oleh sebab itu, bulan suci Ramadan momentum. Ya bahkan kalau kita melihat kriminalitas di bulan suci Ramadan itu, ya itu sangat berkurang ya dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Dan harapannya karakter disiplin aturan, tata tertib dan apapun itu, baik itu birokrasi, maka harapannya itu bisa diterapkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya tentunya transformasi. Ya, bagaimana bulan suci Ramadan ini itu bisa transformasi menjadi jauh lebih baik. Atau bahasa agamanya disebut dengan ihsan. Ihsan itu kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, menyembah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan kita tidak mampu untuk melihat Allah. Jika tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita dengan apa? Dengan pengawasannya Allah. Maka bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita tentang karakter transformasi. Bagaimana kita jauh lebih baik. Ya, kita tidak boleh menjadi umat yang penonton. Hanya ya melihat hasil karya. Tapi kita harus menjadi ya produktif. Nah, itulah umat yang bisa membangkitkan kejayaan Islam ke depan. Nah, kemudian terakhir adalah etos kerja. Ya, jangan di bulan suci Ramadan karena kita berpuasa, yang kita lakukan hanya tidur. Ya. Saya lama di Timur Tengah dan saya tidak dapatkan ketika bulan suci Ramadan itu ada libur Ramadan. Nah, tapi di Indonesia itu alhamdulillah banyak libur di Ramadan. Ya di Timur Tengah itu tidak ada. Bahkan kalau kita melihat perang Badar itu, ya perang yang cukup besar yang melibatkan ribuan pasukan. Perang Badar itu ternyata terjadi di bulan suci Ramadan. Ya, kita alhamdulillah tidak ada peperangan. Tapi kenapa? Ya, masuk bulan suci Ramadan baru jam 8 sudah loyo. Ya, kenapa bisa demikian? Karena yang pertama adalah mindset. Mindset kita harus dibangun bahwa kerja itu ibadah. Mungkin saya bertanya kepada tribuners. Ya, uang ya 100.000 kan nolnya ada 5. Ya, uang 1 juta itu nolnya ada 6. Jadi orang yang bekerja itu seperti orang yang mengumpulkan angka nol. Ya, semakin kita giat bekerja itu seperti mengumpulkan angka nol. Tapi bagaimanapun banyaknya nolnya, kalau tidak ada angka satunya tidak ada nilainya. Maka ada prinsip bahwa kerja itu adalah ibadah. Saya kira itu mudah-mudahan dengan masuknya bulan suci Ramadan, insya Allah itu bisa menumbuhkan karakter sehingga betul-betul karakter-karakter yang ada di dalam bulan suci Ramadan mampu kita aplikasikan di luar bulan suci Ramadan sehingga betul-betul Ramadan ini memberikan keberkahan bagi semua. Ya baik, jadi bulan suci Ramadan ini bukan hanya bagaimana kita memperkokoh iman begitu ya Pak Ustadz ya, tapi melatih kedisiplinan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai tadi seperti Pak Ustadz bilang takut sama polisinya, bukan takut sama aturannya dan juga keselamatan kita di jalan. Sama seperti kalau kita beribadah begitu, jangan sampai takut dimarahin Pak Ustadz ya, bukan takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Dan juga Pak Ustadz, semoga ini bisa menjadi salah satu
satu pencerahan bagi kita semua dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita bisa jauh lebih disiplin lagi, baik itu dalam beragama, baik itu dalam beribadah, dan juga menjadi warga negara yang baik untuk negara kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak pencerahan pada hari ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang selalu setia menantikan dan juga menyaksikan program-program menarik dari Tribun Timur. Dan semoga ibadah puasa yang dijalani selalu lancar dan juga selalu berkah. Dan terima kasih, tetap saksikan berbagai program menarik lainnya. Tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lude Visania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.